Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini, dan bagi kalian yang ikut kelas saya, ini adalah materi di kelas psikologi pendidikan. Nah, hari ini pada video ini kita akan membahas teori humanistik. Kita sebelumnya sudah membahas materi psikologi belajar dan pengkondisian yang sebenarnya itu banyak membahas terkait dengan teori behavioral. Lalu kemudian kita sudah membahas tentang teori kognitif, dan sekarang kita akan membahas tentang teori humanistik dalam pendidikan. Oke. Humanistik. Sebenarnya humanistik ini apa sih? Jadi berasal dari kata human atau manusia, yaitu sebuah mazhab dalam psikologi yang merupakan mazhab ketiga dalam psikologi. Dia lahir sebagai reaksi atas teori-teori behavioristik yang kental dengan sifat behavioristik, asosianistik, dan eksperimental. Dan selain behavioristik yang menjadi semacam trigger dikembangkannya teori humanistik, juga teori humanistik ini lahir sebagai reaksi atas aliran psikologi yang disebut dengan psikoanalisa atau psikologi dalam dengan sifat klinis dan pesimistiknya. Jadi kalau aliran behaviorisme itu menjadikan hewan sebagai subjek eksperimen, dan hasil eksperimennya mereka terapkan, mereka kenakan kepada manusia, dan ini seolah-olah sama saja menyamakan antara hewan-hewan percobaan itu dengan manusia. Kalau psikoanalisa itu berpandangan klinis pesimistik. Jadi dia yang diungkap pakarnya adalah Sigmund Freud, menganggap bahwa manusia itu kumpulan dari dorongan-dorongan yang berada di alam bawah sadarnya. Lalu kemudian banyak hal berkaitan dengan teori psikoanalisis ini yang memandang bahwa manusia itu seolah-olah itu penuh dengan keburukan dan kejelekan. Bahkan energi yang membuat manusia itu melakukan aktivitas itu oleh oleh psikoanalis itu dianggap sebagai dorongan seksual begitu. Padahal apakah seperti itu? Tentu saja tidak. Nah, pandangan humanistik dia punya cara pandang yang lain terhadap manusia. Pandangan humanistik menganggap bahwa pada dasarnya manusia ini baik dan punya kecenderungan untuk menjadi baik. Nah, atas pandangan tersebut, maka di dalam belajar pun itu teori humanistik ini menganggap bahwa belajar itu dianggap berhasil jika si pelajar atau peserta didik itu memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Jadi tujuan dari belajar adalah membuat peserta didik itu memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Mungkin sebagian dari kita masih bingung, kok seseorang itu dianggap sukses belajar ketika dia paham dirinya sendiri. Makna dari paham dirinya sendiri di sini adalah paham tentang apa yang dia butuhkan, paham tentang apa yang ingin dia pelajari, paham tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh dirinya, sehingga kemudian seorang peserta didik itu bisa berkembang sesuai dengan keunikan yang dia miliki, kemampuan, potensi yang dia miliki. Teori belajar humanistik ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Jadi, pandangan humanistik itu ingin memahami para peserta didik itu dari sudut pandang peserta didiknya. Sebenarnya mereka pengen belajar apa? Mereka butuh belajar apa? Lalu mereka bisa belajar apa? Nah, semuanya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan keinginan atau minat dari peserta didiknya, bukan berdasar pada
yang diinginkan oleh gurunya. Nah, tujuan utama para pendidik itu apa sih dalam teori ini? Yaitu membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik, dan membantu mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik. Ini adalah prinsip belajar humanistik. Yang pertama, belajar itu harus atas dasar keinginan alamiah. Yang kedua, relevan dengan kehidupan. Ilmu yang dipelajari itu pasti adalah ilmu yang relevan, yang akan dipakai dalam kehidupan peserta didik. Kemudian minim ancaman, nggak perlu ditakut-takuti akan mendapatkan poin, mendapatkan hukuman semacam itu, tidak perlu. Kemudian aktif dan partisipatif. Yang kelima, bebas dan penekanan pada kreativitas. Nah, ini salah satu pakar dari pandangan belajar humanistik ini, yaitu Arthur Combs, di mana dia beranggapan bahwa untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandang manusia itu tadi. Untuk mengubah tingkah laku seseorang harus mengubah persepsinya. Jadi yang dirubah, kalau pandangan behavioral kan kita tahu, untuk merubah perilaku manusia maka kita harus memanipulasi hadiah maupun punishment. Tapi kalau pandangan teori humanistik, maka yang dirubah adalah persepsinya. Bagaimana cara merubah persepsi? Maka informasi yang dia peroleh harus dimanipulasi, diberi pemahaman, intinya seperti itu. Kemudian meaning atau makna atau arti adalah konsep dasar yang sering digunakan dalam teori humanistik. Jadi belajar itu terjadi bila apa yang dia pelajari itu mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan peserta didik. Peserta didik tidak bisa matematika atau sejarah misalnya, itu bukan karena bodoh, tapi karena mereka tidak mau, bisa jadi mereka tidak berminat mempelajari itu dan terpaksa serta merasa sebenarnya tidak ada alasan penting bagi mereka harus mempelajarinya. Jadi kita kan sering ya sekolah, ya sudah, karena jadwal sekolahnya itu mata pelajaran matematika dan kita harus masuk, karena kalau tidak masuk nanti dihukum, kalau nanti dihukum maka kita bisa malu dan seterusnya. Jadi kita masuk di sebuah kelas itu bukan karena kita ingin mempelajari materi tersebut. Kita sering mengalami hal itu. Nah, dalam pandangan humanistik itu tidak boleh terjadi. Jadi yang dipelajari oleh peserta didik adalah apa yang memang mereka ingin pelajari, sesuatu yang bermakna bagi mereka. Nah ini hierarki kebutuhan dari Maslow. Walaupun saya baru mendapat informasi bahwa Maslow sebenarnya tidak menggambarkan teorinya dalam bentuk piramida semacam ini, dan di akhir-akhir kehidupannya Maslow bahkan sempat merevisi teorinya. Tapi yang jelas begini, di dalam teori Maslow ini, jadi kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 5 besar. Ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan cinta, dan belonging atau kita berhubungan dengan orang lain, begitu. Terus kebutuhan harga diri, esteem, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini itu disusun dalam bentuk piramida. Kenapa bentuknya piramida? Menurut yang mengungkapkan teori ini, itu karena mayoritas dari manusia itu berada pada level kebutuhan yang paling bawah, yaitu fisiologis. Nah, untuk bisa naik ke kebutuhan di atasnya, dia harus terpenuhi dulu yang fisiologis ini, baru dia bisa naik. Oleh karena itu, mereka yang bisa mencapai level paling atas, self actualization, itu tidak banyak, gitu. Oke lah, kita tidak usah berpanjang-panjang karena kita juga akan bahas ini lagi nanti di teori motivasi. Ini adalah teori Carl Rogers atau
tadi yang kita sudah bahas di depan bahwa inti belajar humanistik yaitu 5 ini. Adanya hasrat, keinginan untuk belajar. Jadi belajar itu memang karena ingin. Kalau nggak pengen belajar, nggak usah belajar. Kalau nggak pengen belajar matematika, tidak suka matematika, ya sudah, tidak usah belajar matematika. Gitu. Tapi kalau misalnya pengen belajar memperbaiki kendaraan bermotor misalnya, menjadi montir, kalau memang hasratnya untuk belajar itu, ya sudah, belajar itu saja. Karena apa? Karena ketika belajar itu sesuai dengan keinginan, sesuai dengan minat, sesuai dengan hasrat yang dimiliki, maka hasil belajarnya itu pasti akan sangat maksimal sekali. Kemudian belajar yang berarti. Tidak semua materi pelajaran di sekolah itu pada akhirnya kita pakai di kemudian hari, ya kan? Kalian sekarang mungkin menekuni bidang kependidikan, menekuni bidang psikologi, menekuni bidang apa yang lainnya, agama misalnya. Nah, tapi coba ingat-ingat ketika masih SMA atau aliyah, kita di sekolah diprogram untuk mempelajari teori-teori fisika yang kemudian itu tidak banyak kita pakai. Benar seperti itu ya. Nah, menurut pandangan humanistik itu merupakan bagian dari belajar yang tidak berarti karena tidak ada manfaatnya. Faedah di kemudian hari itu tidak begitu signifikan. Ya mungkin oke lah, itu akan membuat kita paham akan banyak hal. Tapi masalahnya apakah dia cukup relevan dengan kehidupan kita? Nah, itu. Kemudian yang ketiga, belajar tanpa ancaman atau hukuman. Harusnya seseorang belajar itu karena dia belajar karena keinginan sendiri, maka dia tidak perlu lagi diancam-ancam dengan hukuman dan tidak perlu lagi juga diiming-imingi dengan hadiah kalau dapat ranking misalnya. Karena apa? Karena memang belajarnya itu karena keinginannya. Bahkan kalau misalnya dia dilarang untuk belajar, maka dia akan memberontak. Karena apa? Karena memang dia ingin belajar. Contohnya apa ya? Saya punya teman. Jadi teman saya ini sekolahnya di SMA. Tapi sebenarnya dia punya keinginan untuk menjadi montir. Akhirnya apa? Lulus dari SMA, kemudian dia mengambil, awalnya dia pengen masuknya itu STM, tapi orang tuanya memaksa dia untuk masuk ke SMA karena kalau dari STM untuk kuliah itu susah katanya. Saya tidak tahu, ini cara pandang orang zaman dulu ya. Padahal sebenarnya sekarang juga tidak seperti itu juga. Tapi orang tuanya punya pandangan demikian. Nah, pada akhirnya setelah lulus dari SMA, dia kemudian melanjutkan di program diploma yang khusus mempelajari tentang otomotif. Oke. Nah, masalahnya teman saya ini itu tidak suka dengan proses perkuliahan yang terlalu banyak teori. Dia lebih suka mempraktekkan langsung ilmu memperbaiki kendaraan. Pada akhirnya apa? Dia lulus, padahal dia program diploma harusnya lulus dalam waktu 3 tahun. Dia lulus sampai dengan 7 tahun. Untung saja dia tidak di DO. Tapi akhirnya dia lulus. Dan lulusnya terseok-seok sekali. Setelah itu apa? Setelah itu orang tuanya menginginkan dia untuk bekerja di perusahaan. Tapi lagi-lagi dia tidak mau. Karena minatnya adalah ingin menjadi ya montir itu tadi. Memiliki pekerjaan sesuai dengan keinginannya dan hobinya memperbaiki kendaraan. Dan akhirnya itu menjadi profesinya. Oke? Jadi itu tadi. Kalau seseorang itu sudah memiliki keinginan untuk belajar, tidak perlu lagi diancam untuk mau belajar. Bahkan kalaupun dia dilarang, dia akan memberontak untuk bisa belajar. Oke, terus yang keempat, belajar atas inisiatif sendiri. Jadi seseorang yang sudah memiliki hasrat untuk belajar, maka ya dia akan belajar dengan sendirinya, tidak perlu disuruh-suruh. Dan yang terakhir, belajar dan perubahan. Kita sudah punya minat untuk belajar, lalu kemudian kita punya inisiatif untuk belajar, maka pasti hasil belajar yang dilakukan tersebut akan sangat signifikan. Dan
pasti akan membuat orang yang belajar dengan cara ini itu bertambah, entah pengetahuannya, entah keterampilannya sesuai dengan apa yang dia pelajari. Oke, itu adalah teori belajar humanistik. Makanya begini, karena teori belajar humanistik ini menekankan pada bagaimana seseorang mengenali dirinya sendiri, potensinya sendiri, bakatnya sendiri dalam proses belajar itu, maka guru yang memahami teori ini itu kemudian tidak akan memberikan label kepada muridnya berupa label-label negatif seperti anak bodoh, tidak punya masa depan misalnya. Karena ketika seseorang anak misalnya tidak bisa atau sulit memahami materi matematika misalnya, itu bukan berarti anak ini itu anak yang bodoh. Bisa jadi anak ini punya bakat pada bidang lain, misalnya kesenian. Dia pintar sekali bermain gitar, menyanyi misalnya, dan dia kemampuan bermain gitar dan menyanyinya itu jauh di atas rata-rata teman-temannya yang lain. Oke? Nah, untuk anak-anak yang seperti ini, guru tidak bisa memberi label dia bodoh. Oke, mungkin di mata pelajaran matematika dia tidak bisa, tapi di mata pelajaran kesenian dia sangat mahir sekali. Dan perhatikan, mana orang sukses yang kita ketahui yang punya kemampuan matematika bagus. Perhatikan, kita jarang ya. Mungkin bisa dikatakan orang sukses yang pintar matematika itu kalau nggak jadi dokter, dia jadi engineer, insinyur maksudnya, atau dia jadi profesor semacam itu kan. Tapi perhatikan di era 4.0 seperti sekarang, orang-orang yang bisa punya kreativitas, punya kemampuan seni, bisa bernyanyi, itu mencapai kesuksesannya itu cepat sekali. Karena apa? Karena untuk bisa menjadi sukses, pekerjaan zaman dulu dengan sekarang itu beda. Sekarang orang menyanyi saja, lalu kemudian lagunya viral, itu bisa membuat dia dari bukan apa-apa menjadi orang yang sangat sukses sekali. Seperti itu ya. Oke, jadi itulah, karena humanistik itu menekankan pada potensi manusia. Nah, guru yang berpandangan humanistik dalam mengajar muridnya, maka dia akan sangat bijak sekali melihat atau mendengarkan muridnya sebenarnya dia punya potensi di mana dan dia punya keinginan apa, sehingga gurunya ini bisa memfasilitasi muridnya untuk berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya tersebut. Oke, demikian saja materi pada video kali ini. Semoga kalian semua paham. Apabila ada yang belum paham, silahkan tanyakan di komentar di kelas Google Classroom. Bagi yang anggota kelas saya, bagi yang dari luar kelas saya, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.